Kailia mengatakan bahwa klaim teologis itu didukung dengan fakta sejarah, betul? Klaim teologis dari Yesus, dia sudah ada sebelum Abraham ada. Fakta sejarahnya, dia baru ada abad pertama. Ini kan bertentangan antara fakta sejarah dengan... Kau diam, berarti telingamu nggak berguna. Nah, dari tadi ku bilang, bentar. Dari tadi udah dijelaskan, Yesus itu firman Allah. Firman Allah yang menjadi manusia. Itu teologis, kemanusiaan. Dengarkan dulu. Kemanusiaan Yesus itu lahir tahun 4 sebelum Masehi. Ya. Tapi keilahian Yesus itu sebagai firman kekal. Nah, jadi kalau Yesus mengatakan dengan teologis di sini kan beradu. Mana ada fakta dengan teologis? Ada. Ya, boleh. Jadi gini Pak Erben, bagaimana kalian bisa menuhankan suatu sosok yang baru lahir di abad pertama? Oke, Elia silakan. Ya, emang kenapa Pak? Malaikat menyebut dia malaikat. Malaikat menyebut dia Tuhan. Kami menuhankan dia. Menurut dia? Menurut Yesus? siapa? Ya dia Tuhan juga. Ada dalilnya Kak? Yohanes 13 ayat 13. Bukankah Kyrios itu dipanggil bisa untuk Musa, pernah dipanggil untuk tuan tanah? Betul, juga Tuhan. dipanggil itu, untuk sebentar. Kyrios pernah itu juga ditujukan untuk pemilik keledai gitu loh. Jadi Kyrios ini ternyata umum, kayak lihat. Oke. Sekarang kita buka Yohanes 8 ayat 23. Yesus berkata dia bukan dari dunia ini. Siapa yang bukan dari dunia ini? Oke, baik. Kak Elia pernah mengatakan ya bahwa klaim teologis. Tunggu dulu dong. Yesus berarti Tuhan karena dia bukan dari dunia ini. Oke, lanjut. Yang kedua. Yang kedua apa? Siapa yang mengatakan Tuhan? Dia adalah, kan saya katakan dia bukan dari dunia ini. Saya tanya kamu, yang bukan dari dunia ini siapa kalau bukan Allah? Saya tanggapi boleh? Boleh, silakan. Oke, baik. Jadi Kak Elia ini pernah mengatakan bahwa klaim teologis itu akan patah dengan fakta sejarah, betul nggak? Betul. Pertanyaan saya, secara fakta sejarah, Yesus baru ada abad pertama atau dia sudah ada sebelum dunia ada? Oke. Secara fakta sejarah ya. Secara fakta sejarah yang bisa dilacak oleh historis itu karena inkarnasinya. Tetapi permulaan Kristus dalam keilahiannya itu sudah ada bersama Bapaknya sejak kekal. Nah sekarang saya tanya, ketika Tuhan Yesus berkata, aku sudah ada sebelum dunia ini ada, bisa nggak sejarah menjangkau sebelum dunia ini ada? Bukankah Kak Elia yang mengatakan, iya justru begini klaim teologis itu akan patah dengan fakta sejarah? Justru kan karena klaim, dengar dulu. Justru karena gini. Yang bisa dicatat dan yang dijangkau oleh sejarah adalah peristiwa sejarah. Jadi ketika Yesus mengatakan kalau dia itu sudah berada di dalam Bapaknya sejak kekal, bisa nggak itu dijangkau sejarah? Tidak bisa. Ya udah. Nah, berarti kamu sebentar. Yang saya katakan kalau klaim teologis itu bertentangan dengan fakta historis, itu tidak bisa diterima. Misalnya klaim teologi kami yang didasarkan pada sejarah. Bukan klaim teologi yang tidak didasarkan pada sejarah. Jadi ada klaim teologi yang secara metafisis dinyatakan oleh Allah yang tidak dijangkau oleh sejarah, seperti pengakuan Yesus tadi. Ada klaim teologi yang memang lahir dari dalam sejarah. Misalnya, ketika Yesus mati di kayu salib, itu peristiwa historis. Maka klaimnya ini, klaim teologi yang dilahirkan dari fakta historis ini, itu tidak bisa dibantah. Misalnya, ketika kami percaya Yesus itu mati untuk menebus manusia dari dosa. Betul nggak sih Yesus mati?
Nah, kita buktikan Yesus mati atau enggak, itu benar atau enggak. Karena dia mati atau enggak itu peristiwa sejarah. Jadi kamu harus tahu scope argumentasi saya yang mengatakan bahwa kalau pandangan teologis bertentangan dengan fakta historis itu tidak akan diterima. Tetapi klaim teologis yang lahir dari peristiwa historis, bukan klaim teologis yang tidak lahir dari peristiwa historis. Makanya saya tanya kamu, ketika Yesus mengatakan dia ada di dalam Bapa sejak kekal, itu bisa dijangkau oleh histori nggak? Nggak bisa, berarti nggak bisa kamu masukkan. Baik, saya tanggapi ya. Jadi di sini kan ada dua pendapat ya, ada dua ilmu yang menceritakan tentang hal yang sama, ya kan? Jadi ilmu Yesus apa? Lahir sebentar. Yesus lahir di abad pertama, ya kan? Nah, yang kedua, Yesus sudah ada sebelum dunia ada gitu loh, sebelum Abraham jadi. Orang Kristen banyak mengatakan itu gitu kan. Nah, ini kan dua hal yang menceritakan hal yang sama tentang eksistensi Yesus, betul kan? Nah, di sini secara fakta Yesus baru ada abad pertama, ya kan? Berdasarkan pendapat kamu bahwa klaim teologis itu akan kalah dengan fakta sejarah, maka justru kamu yang tidak mengerti eksistensi Yesus yang bisa dijangkau oleh sejarah, yaitu yang dalam keadaannya sebagai manusia itu. Ketika ya, Yesus kan, mengatakan, ya fakta, dengar dulu. Ya, ketika baik. Yesus mengatakan dia ada sebelum Abraham ada, itu apakah merujuk kepada inkarnasinya atau teofaninya? Itu apa? Loh, saya nggak bertanya tentang justru itu. Saya bertanya tentang pribadi Yesus. Kamu tidak memahami. Bertanya tentang pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang mana dulu, ketika dia sebagai firman atau ketika dia si manusia Yesus, si orang ini yang bernama ya, Yesus. Berarti kalau pribadi Yesus yang punya dua kodrat, dia tidak ada di dalam sejarah sebelum dia menjadi manusia. Nah, berarti teologis ya? Ya, iya, berarti dia masih firman, belum Yesus, belum disebut nama Yesus, karena nama Yesus nama inkarnasi firman. Ya, itu teologis kan? Ya, teologis. Nah, secara fakta yang diimani, yang dipercayai oleh seluruh umat, ya kan, termasuk umat Muslim, termasuk umat Yahudi, ya kan, secara fakta sejarah Yesus baru ada di abad pertama. Fakta sejarah di abad pertama adalah inkarnasinya Kristus yang menjadi manusia. Kalau dia belum berinkarnasi, itu bukan histori, Dodol. Makanya nggak bisa dimasukkan dalam histori. Ngerti nggak? Itu kan keimanan Kristen, Kak Elia. Ya iya, justru Yesus, ya kamu kan tanya keimanan kami. Saya nggak tahu. Kenanya teologis dong. Kenanya teologis dong. Ya memang teologis, tapi teologis beradu dengan fakta menang mana? Tapi inkarnasi Yesus itu historis. Loh, inkarnasi sejarawan mana yang historis nggak? Inkarnasi Yesus historis nggak? Gimana sih? Enggak, saya tanya, inkarnasi Yesus itu historis enggak? Yang manusia lahir abad pertama. Di manusia lahir abad pertama, betul. Inkarnasi. Nah, iya itu historis. Ya, nah, iya sebelum Abraham. Nah, sebelum Abraham ada dia sudah ada, itu historis teologis. Atau teologis? Itu bukan inkarnasi. Nah, bukankah teologis bertemu dengan fakta sejarah menang fakta sejarah, betul? Iya, tetapi kan sejarah nggak bisa menjangkau teologi itu. Justru itu Kak Elia, kan Kak Elia pernah mengatakan yang saya katakan klaim teologis itu akan patah dengan fakta sejarah, betul? Kalau klaim teologi itu bertentangan dengan fakta sejarah, itu baru yang tidak bisa diterima. Masalahnya justru itu bertentangan, Kak Elia. Dengar dulu. Yang saya katakan, kalau klaim teologi bertentangan dengan fakta sejarah, itu nggak bisa dibenarkan. Masalahnya, sejarah itu tidak bisa menjangkau klaim teologi kami, yaitu sebelum inkarnasinya Kristus. Jadi bagaimana mungkin kamu gunakan sebagai standar? Kalau saya katakan begini, apa bukti Allahmu dari kekekalan? Mana data sejarah Allahmu dari kekekalan? Loh, saya kan saya nggak bikin standar itu, Kak Elia. Enggak, saya cuma mengkomparasi. Loh, saya cuma mengkomparasi iman Kak Elia dengan perkataan Kak Elia. Kamu menyalahgunakan standar yang saya gunakan. Kamu menyalahgunakan dan memplesetkan narasi saya. Saya mengatakan kalau klaim teologi bertentangan dengan fakta sejarah, itu yang tidak bisa diterima. Oke, Yesus lahir di abad pertama, fakta atau teologi? Itu fakta sejarah. Fakta sejarah, Yesus sudah ada sebelum Abraham jadi, itu teologis. Fakta sejarah atau teologi? Itu teologis. Nah, berarti menang mana?
Menang bertentangan nggak itu? Bertentangan nggak itu? Lah bertentangan. Oh tidak bertentangan karena Loh, firman fakta itu, sejarah dia lahir di abad pertama. Secara teologi gini. dia sudah ada sebelum Abraham ada. Bertentangan Saya aja mau nanya. Jadi bentar. Jadi kalau kau Islam yang benar, kalau kau tahu bahwa Muhammad itu nur Allah, kau sudah selesai. Nur Muhammad itu sudah ada sejak kekal, tapi Muhammad itu baru lahir 571. Kau pernah dengar nggak Muhammad itu nur Allah? Iya, makanya. Jangan nyebrang dulu ke Nur Muhammad. Diam. Jangan ketawa. Jadi kalau di Islam itu Nur Muhammad itu ada di dalam kekekalan. Tetapi Muhammadnya baru lahir 571 kan? Kalau di Kristen, firman Allah itu kekal. Tetapi tubuh manusia Yesus itu baru ada di tahun 3 atau 5 sebelum Masehi saat dikandung dan dilahirkan. Itu paralelisme teologi. Jadi kau macet. Jadi Yesus itu duinatur. Keilahian Yesus itu kekal, kemanusiaan Yesus itu imanen. Jadi kau harus tahu, ya jangan kau benturkan keilahian Yesus dengan kemanusiaan Yesus. Sama seperti Muhammad, jangan kau benturkan tubuh Muhammad dengan nur Allah. Kalau Muhammad itu nur Allah suci enggak? Nabi Muhammad suci enggak? Nanti kau repot kau di situ. Kenapa ke Nur Muhammad kan yang bikin standar itu kayak dia ya, bukan saya ya? Saya membangun paralelisme teologi untuk membuka wahana berpikir. Dengan pendapat itu KRB. Oke, jadi menurut kau, ya kan, bentar dulu, sejarah. Kau percaya nggak Nur Muhammad itu ada sebelum jadi manusia ada? Coba jawab dulu, percaya nggak kau kepada Nur Muhammad itu? Nah, saya di mute dari tadi ya. Kok ke Nur Muhammad dulu. Ini aja belum selesai ya dari tadi ya? Iya, makanya saya udah selesai. Kesalahan dia ini Pak Erben tidak mengerti narasi saya. Jadi ketika saya mengatakan klaim teologi yang bertentangan dengan fakta sejarah, itu nggak benar. Masalahnya, ada nggak fakta sejarah Yesus sudah ada di dalam Bapa? Kan enggak ada. Jadi bisa nggak masuk? Nggak bisa. Ngerti nggak sih kamu? Saya mengerti kayak Lia. Saya mengerti, saya tanggapi ya. Kalau udah mengerti jangan ngeyel. Saya menarasikan klaim teologi kalau bertentangan dengan fakta sejarah. Masalahnya kamu mengatakan sebelum Abraham ada, ketika Yesus sudah ada di dalam kekekalan bersama Bapa. Itu dijangkau sejarah nggak itu? Ada nggak fakta sejarahnya itu? Enggak ada. Kalau ndak ada bukan berarti bertentangan. Karena yang bertentangan itu ada. Ngerti nggak maksudnya? Aduh, gimana sih Kak Elia? Kak Elia mengatakan, ya kan, apabila klaim teologis itu bertentangan dengan sejarah. Jangan buat narasi saya. Saya yang membuat narasi saya. Klaim teologi kalau bertentangan. yang mengatakan seperti itu. Begini. Klaim teologi kalau bertentangan dengan fakta sejarah. Bertentangan dengan fakta sejarah. Iya, fakta sejarah Yesus lahir abad pertama, ya kan? Klaim teologisnya dia sudah ada sebelum Abraham ada. Ini kan bertentangan. Yang mana bertentangan? Jadi yang benar itu fakta sejarah atau si asumsi teologis ini? Kan nggak mungkin dong secara fakta teologis dua-duanya benar. Justru pandangan teologi itu dikonfirmasi oleh fakta histori. Misalnya, ketika pandangan teologi kami, Allah menjanjikan anak laki-laki kepada Adam yang lahir dari perempuan. Itu pandangan teologi. Maka dikonfirmasi di dalam fakta sejarah Yesus Kristus yang hanya lahir dari perempuan. Ketika pandangan teologi mengatakan Mika menubuatkan anak laki-laki, itu nanti lahirnya di Bethlehem, di daerah Migdal Eder, Bethlehem dekat Migdal Eder, maka lahirlah anak laki-laki, mengonfirmasi histori, mengonfirmasi teologi itu. Ketika Yesaya 500 tahun mengatakan nanti juru selamat itu akan tergantung di kayu salib di antara dua orang penjahat. Dan dia akan mati bukan oleh karena kesalahannya, tapi oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Maka pandangan teologi yang 500 tahun sebelum Yesus itu dikonfirmasi oleh kematian Yesus secara historis. Lalu Daud mengatakan 1000 tahun sebelum Yesus.
Daud berpandangan teologi bahwa nanti Mesias yang akan datang itu akan mengucapkan Eli Eli lama sabachthani dalam Mazmur 22 ketika tangan dan kakinya dipaku. Maka secara historis pandangan teologis itu dikonfirmasi oleh Daud melalui apa? Kematian Yesus ketika dia berseru Eli Eli lama sabachthani. Ngerti enggak? Baik, saya tanggapi. Saya nggak bertanya tentang peristiwa penyaliban, ya kan, dan lain sebagainya Kak Elia. Yang saya tanya tentang keberadaan Yesus, gitu loh. Kak Elia mengatakan bahwa klaim teologis itu didukung dengan fakta sejarah, betul? Klaim teologis dari Yesus, dia sudah ada sebelum Abraham ada. Fakta sejarahnya, dia baru ada abad pertama. Ini kan bertentangan antara fakta sejarah dengan... Kau diam, berarti telingamu nggak berguna. Dari tadi ku bilang, bentar. Dari tadi udah dijelaskan, Yesus itu firman Allah. Firman Allah yang menjadi manusia. Itu teologis, dengarkan dulu. Kemanusiaan Yesus itu lahir tahun 4 sebelum Masehi. Ya. Tapi keilahian Yesus itu sebagai firman kekal. Nah, jadi kalau Yesus mengatakan dengan teologis di sini kan beradu. Mana ada fakta dengan teologis? Ada. Kau belum selesai orang ngomong udah ngomong kau. Dengarkan. Kemanusiaan Yesus itu dikandung di dalam rahim Maria tahun 4 sebelum Masehi. Tetapi keilahian Yesus itu sebagai firman kekal. Jadi kalau Yesus berkata sebelum dunia ada aku sudah ada, pertanyaannya yang mana yang ada? Hakikat ilahi Yesus itu sudah ada. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Sebelum menjadi manusia, dia ada sebagai firman yang kekal di dalam diri Allah. Ketika Yesus berkata sebelum dunia ada aku sudah ada, salah. Benar, karena firman Allah sudah ada di dalam diri Allah, dalam kodrat, dalam hakikat kekal. Udah selesai. Ya, sekarang yang mau nanya. Baik, saya tanggap. Turun, nggak nyampe otakmu. Silakan Khairul. Ya, mau nanya Bang, Yesus itu pernah menikah atau tidak pernah menikah? Nggak ada dia menikah. Bang. Yesus yang lain yang pernah menikah. Contoh, Yesus, Gabriel Jesus menikah dia, pemain sepak bola. Dulu dia main di Liverpool. Sekarang dia main di Chelsea kalau nggak salah. Nah itu Gabriel Jesus. Menikah dia. Baru Jesus Camacho di Filipina, presiden. Itu menikah dia. Tapi kalau Yesus Kristus nggak pernah menikah. Ya? Oh, Yesus Kristus tidak pernah menikah. Katanya disuruh mengikuti Yesus. Ternyata Yesusnya tidak menikah. Itu gimana, Bang? Ya, kami mengikuti Yesus bukan tentang menikah atau tidak menikah. Karena juga di dalam Alkitab, menikah di dalam ajaran Yesus ada 3 hal. Yesus mengajar juga orang untuk menikah. Ya kan bingung, Bang. Jadi gini, jadi ikut Yesus berarti apa yang dilakukan Yesus harus. Sekarang kau pun sebagai Islam ikut Muhammad. Muhammad istrinya 11. Istrimu berapa? Ya. Coba istrimu berapa? Jawab sudah. Istrimu berapa? Satu, Nabi Muhammad naik unta. Kenapa kau pergi ke sekolah naik sepeda motor? Buatan kafir. Kenapa kau naik kereta api? Buatan kafir. Kenapa kau naik mobil? Buatan kafir. Naik unta aja kau kayak Nabi. Itu kan di dalam Islam ada wajib dan juga aduh, makanya jangan lelet. Nabimu istrinya lebih dari 4. Kenapa istrimu nggak lebih dari 4 aja? Kalau kutunjukkan nanti ada hadis 6 tahun 9 tahun, kenapa engkau keikutin aja? Mainkan 9 tahun. Kau bertanya yang produktif aja, nanti di mirroring sama kau. Kalau kau bertanya yang baik. Ya. Iya. Terus Yesus itu kan datang ke bumi ini untuk kebaikan loh, Bang. Oh iya betul, Yesus tidak pernah mengajar orang yang buruk. Contoh, Yesus tidak pernah mengajar orang selingkuh. Yesus tidak pernah mengajar orang untuk cinta sama istri orang. Bahkan dalam ajaran Yesus itu mengatakan, siapa yang kawin dengan orang yang diceraikan berzina, bayangkan. Kalau di tempat lain disuruh diceraikan, setelah diceraikan diambil. Udah gitu turun lagi ayat. Itu di tempat lain. Ya, terus Bang, sebelum Yesus itu datang,
Terus agama apa yang dianut oleh manusia sebelum datang Yesus seperti itu, Bang? Kan pasti bingung manusia yang sebelum Yesus. Yang pasti bukan Islam. Tetapi yang disebut dengan agama monoteisme Abraham, percaya kepada Allah yang Esa, yang nama keagungannya Yahweh, yang menyatakan diri kepada manusia secara langsung. Itu agamanya. Oh, itu jadi kan bukan Islam. Sebelum datangnya Yesus, apakah mereka bersalah atau tidak bersalah, Bang? Ya manusia sejak Adam sudah berdosa, bro. Gimana sih lo? Manusia sejak Adam udah berdosa, makanya Adam itu tidak kalau Adam itu dosanya diampuni dia, ketika diutus dari surga, harusnya dia dikembalikan ke surga. Jadi karena Adam dan keturunannya sudah berdosa, maka nggak kembali ke surga lagi mereka. Iya, itu bukti. Makanya di dunia lahir semua. Oh, sekarang Yesusnya itu ada di mana Yesus orang Kristen itu? Yesus ada di surga, tetapi kuasanya di surga dan di bumi. Makanya ikutlah Yesus yang di surga, jangan kau ikut yang di alam kubur. Ikutlah Yesus yang berdoa untuk keselamatanmu, untuk kehidupanmu. Jangan kau ikut kepada orang yang kau doakan. Oh. Iya, jangan kau doakan ya, baru kau ikuti dia ke surga, tapi dia sendiri tidak masuk surga. Apalagi kalau yang kau ikuti itu ketika dia berdoa untuk mamanya ditolak. Ketika dia berdoa untuk, bahkan dia mengatakan bapaknya di neraka, gimana? Iya. Iya, karena nabimu itu mengatakan bapaknya di neraka, bro. Udah pernah baca nggak itu? Nabimu mengatakan bapaknya di neraka. Kata di dalam Islam kami, Bang, siapa yang berbuat jahat, ya mereka akan masuk neraka seperti itu. Berarti bapaknya nabimu di neraka dong? Kan belum tentu bapak saya membuat. Lo orang dikatakan dia kok bapakku dan bapakku di neraka, gimana? Ada itu iya. Hadisnya ya. Ada hadisnya itu kok. Iya, Bang, hadis itu kan ada dua, ada soheh, ada yang doif itu, Bang. Iya, hadisnya soheh ini, soheh. Mana dalilnya? Mana? Coba tunjukkan. Tunjukin Pak Erben, tunjukin. Siap-siap dibaptis ya. Apa ki? Salam. Lupa aku baru tadi malam ku buka. Tenang, bisa dicari. Jangan memfitnah, coba tunjukkan dalilnya. Oke, saya Muslim 302. Ya. Buka Pak Erban. Saya Muslim 302. Diperbesar, Bang. Iya, tenanglah kau. Iya, tenang. Oke. Santai. Bang Elia yang dibaca dengan penuh cinta ya. Kau yang baca ya, supaya kau lihat. Iya, saya baca, Bang. Bacalah saya Muslim. Sahih Muslim 302 telah menceritakan kayak sebuah surat-surat yang mengandung dari Alkitab, Kakak. Jadi mungkin saya mau bersaksi gitu juga, Mas. Saya tanya Kakak, apakah yang saya tulis dan saya alami ini apakah semuanya dari Tuhan atau mungkin hanya sebatas mimpi saja, Kakak? Cuman dalam terakhir tahun berapa juga, Kakak, saya bermimpi bahwa dikasih tahu silsilah keturunan, Kakak. Saya diperkenalkan. Tapi yang terakhir dia bilang kamu berasal dari keturunan Raja Daud, Raja Salomo, Bapak Yusuf, dipencarlah ke seluruh dunia. Dan terakhirnya dia mengeluarkan kata, akulah Allah leluhur bangsa Daud. Itulah kata-katanya terakhir, Kakak. Mas, saya mau, apakah itu hanya sebatas mimpi atau mungkin karena saya mungkin mau bersaksi di sini juga, Kakak, mungkin minta pandangan, kejelasan dari kalau dari saya Kalau dari saya tidak bisa membenarkan itu, atau saya juga enggak punya kuasa untuk menyalahkan itu ya. Cuma ya kamu fokus untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah dalam hidupmu aja. Jadi lakukan gitu ya. Apa yang baik. Ya, terus ya Kakak, ini satu lagi, Kakak. Saya pernah kan mungkin pernah saya dengan umat Katolik saya mengatakan bahwa Bunda Maria kan harusnya tidak harus disembah begini. Tapi ternyata saya salah, Kakak. Pada saat itu kejadian spontan,
saya membawa kendaraan saat itu saya langsung kecelakaan, tapi anehnya itu saya tidak terjadi apa-apa. Yang kendaraan yang saya bawa semuanya hancur. Di situ saya berdiri, saya dikatakan bahwa Katolik itu adalah benar. Bunda Maria itu adalah benar. Dari situ saya tidak pernah mengatakan bahwa Katolik itu salah. Karena itu adalah kebenaran, Bunda Maria. Karena mereka memang tidak menyembah Maria. Iya. Iya, mereka saya menghormati Maria bukan menyembah. Ya, ya. Terima kasih ya kakak untuk penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan kakak. Ya, iya. Oke, terima kasih. Shalom, Tuhan berkati. Ya, orang Kristen juga harus menghormati Maria karena Maria itu wanita yang terpuji yang dipersiapkan Allah bagi hadirnya Sang Mesias. Iya, terpuji, terpilih. Ya. Oke, silakan Wan Pujang, mau ditanya apa, bro? Wan Pujang. Halo, Wan Pujang. Wan Pujang. Malah ada suara jetor. Ya, nama jetor di mana, bro? Oke, Glenn, silakan Glenn. Iya, jetor di mana? Mengubah balik. Muter-muter masih. Silakan Glenn. Ini muter-muter banyak ini kok muter-muter ya. Halo Eli, selamat siang dari Papua Sorong. Nah, dari malam nih ada pertanyaan yang mau saya tanyakan. Kenapa di kitab Yohanes yang notabene itu punya sumbernya sendiri, di situ ketika Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-45, di situ Filipus bertemu dengan Nathanael. Nah, tetapi kenapa dalam kitab Lukas kitab Lukas itu berbeda. Itu di kitab Lukas itu yang disebut itu Bartolomeus. Sedangkan kalau di Yohanes yang dituliskan itu Nathanael. Nah, saya butuh penjelasan untuk itu karena ketika saya cari itu saya berpikir tentang apakah karena sumber atau beda tokoh. Bisa dijelaskan? Ya, Pak Erban, silakan Pak Erban. Saya mau buka ayat. Ya, coba kita lihat Nathanael ya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 45. Terus salah seorang dari kedua yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah 40 berapa? Enggak ada ayat 45. Filipus. Iya, Filipus menemui Nathanael dan katanya, kami telah menemukan dia yang disebut Musa. Oke, terus perbandingannya tadi di mana? Lukas berapa tadi? Di kitab Lukas atau Markus ya? Kitab Lukas. Karena ini sinoptik ya, jadi kita harus lihat paralel. Iya, berbeda dengan Injil sinoptik. Iya, makanya harus dilihat paralelnya. Di ayat berapa? Yohanes 1:45 dengan Yohanes 45 dengan itu Markus, bukan di Lukas, maaf, tapi di Markus pasal 3 ayatnya yang ke-18. Di situ Markus yang ada itu pasal 3 ayat 18. Iya. Bartolomeus. Oh. Seorang selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas. Ini kan beda konteks, Bu. Beda. Kalau yang pertama ini kan iya, di situ Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata, kami telah menemukan dia yang disebut Pak Erben, saya izin jadi, Pak Erben. Iya. Jadi itu beda konteks, Bu. Iya. Gini. Kesaksian Yohanes di Yohanes 1 itu sampai ayat Markus 3 sampai ayat 12 aja paralelnya. Ayat 18 itu enggak termasuk. Jadi itu udah beda konteks. Iya. Ngerti ya? Oke, beda konteks. Berarti kalau ditanya ya katakan ada beda konteks karena di sini paralelnya Yohanes 1 itu adalah Matius 3 ayat 1 sampai 12 aja. Yang kamu minta tadi kan ayat 18. Jadi itu beda konteks. Ya. Oke, berarti beda konteks. Berarti kalau kemarin kan saya ditanya itu berarti
apakah ketika orang berpikir bahwa Nathanael adalah Bartolomeus, apakah kita harus bilang bahwa itu beda konteks atau beda orang atau bagaimana? Beda, karena konteksnya beda. Berbeda konteks, walaupun dalam judul yang sama. Itu judulnya juga beda kok. Judulnya juga beda. Ya, ini kan satu ini untuk ini doang. Judulnya juga beda. Kalau Markus 3 itu Yesus memanggil ke-12 murid. Iya, tapi kalau di sini konteksnya kan murid-murid Yesus yang pertama. Di situ murid-murid yang pertama siapa? Filipus bertemu dengan Nathanael. Jadi murid Yesus bertemu dengan Nathanael. Itu toh. Jadi Nathanael itu kan bukan bagian dari 12 murid Yesus. Jadi beda konteks. Oh, berarti beda konteks. Berarti Nathanael bukan Bartolomeus. Iya, bukan dong. Bukan dong. Berarti memang Oke, terima kasih. Saya membutuhkan penjelasan itu. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Oke, matur nuwun sama-sama. Iya. Karena di sinoptik di Markus 3 juga nggak diparalelin ternyata untuk Yohanes, Pak Herben. Jadi memang nggak sama. Iya, betul, beda konteksnya. Beda konteks. Oke, jangan lupa di tap-tap layar ya teman-teman. Kalau kalian ibaratnya jengkel sama Elia, tap-tap aja hidungnya itu. Nggak bisa ya. Harus layar Pak Herben yang harus di itu. Oke, silakan yang sudah naik ke atas siapa ini? Rinuse, Rizebua, mau tanya apa? Apa bang? Ya, mau tanya apa bro? Yang naik ini banyak ini anak-anak muda ini, Elia. Iya, bagus lah Pak Herben biar mereka jadi pemimpin. Oke, silakan Rinusebua, Rinus. Ntar ini bang mau cari nanya juga ini, mau cari pertanyaan juga ini bang, ntar dulu. Pertanyaan kok dicari? Iya harus. Pertanyaan tuh ini Pak, dimiliki. Harusnya sudah ada pertanyaan baru minta kan. Ini di atas baru cari pertanyaan. Oke, kita lanjut ke yang berikut ya. Nanti Ili yang jawab, aku moderatorin aja. Oke, Priscilla silakan. Mau tanya apa Priscilla? Priscilla. Apa dia tuh kan tadi atau lah satu. Oke, silakan titik Nathan, silakan mau tanya apa titik? Iya, halo, shalom. Shalom, monggo silakan. Iya, shalom Kak Elia. Shalom. Saya mau tanya begini, bagi orang yang belum menerima Kristus, dia belum percaya Kristus, kemudian dia bertobat, dia percaya dengan Kristus, apakah itu harus dibaptis? Apakah harus jika tidak dengan dibaptis, ketika dia sudah percaya dengan Kristus, apakah dia bisa memperoleh keselamatan? Masalahnya begini, kalau dia mengaku percaya, mungkin nggak dia memberi dirinya dibaptis? Pasti memberi. Pasti. Karena kalau dia mengaku percaya kepada Yesus, dia akan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Tuhan Yesus berkata apa? Jikalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan perintahku. Perintah Yesus itu baptisan loh. Jadi kalau dia percaya, nggak ada istilah nggak memberi diri dibaptis, itu nggak ada. Harus memberi diri dibaptis sebagai bukti dari kepercayaan kamu. Jadi iman itu harus dibuktikan dengan action yang ada pada kita untuk membuktikan bahwa kita memang percaya dan beriman. Sama seperti ini air nih. Saya percaya air ini hilangkan haus saya. Tapi kalau saya nggak minum, berarti saya nggak tetap haus. Gitu. Jadi harus tetap memberi diri dibaptis kalau punya kesempatan untuk dibaptis. Gitu. Ya. Oke, satu lagi Kak Elia. Ini ada
ada pengalaman dari teman saya, dia dari keluarga Muslim, kemudian salah satu dari keluarga itu dan dia adalah teman saya, dia bertobat, dia menerima Kristus. Kemudian dia sudah dibaptis, dia sudah menjalani hidupnya seperti apa yang Tuhan ajarkan gitu ya. Kemudian orang tuanya ini usianya sudah sangat-sangat lansia, sudah menginjak 89 tahun. Kemudian orang tuanya ini dia injili gitu ya, dia injili dan dalam kondisi sakit yang tidak begitu sehat. Kemudian setelah dia injili, dia tanya kepada orang tuanya apakah bapak percaya dengan Tuhan Yesus, dan bapaknya dia itu bilang, ya saya percaya Tuhan Yesus gitu ya. Nah, setelah dia berbicara, dia bercerita tentang Yesus, kemudian dia mengajak bapaknya ini berdoa secara Kristen, dan selang beberapa hari kemudian bapaknya ini dipanggil Tuhan gitu. Jadi belum sempat bapak ini menerima baptisan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ketika bapak ini meninggal, dari keluarga yang lain mereka tidak terima kalau bapak ini dimakamkan secara Kristen. Jadi akhirnya disepakati karena mereka mayoritas dari keluarga Muslim, maka bapak dari teman saya ini dimakamkan secara Muslim. Nah, kemudian teman saya ini cerita sama saya, dia bilang begini, saya sih percaya biarpun bapak saya dimakamkan secara Muslim, tapi dia sudah menerima Yesus di dalam hatinya, dia sudah bertobat. Saya percaya sekarang pun, saat ini juga pun dia ada bersama dengan Kristus. Nah, itu bagaimana dengan pernyataan seperti itu, Kak Elia? Ya, sebenarnya masalah pemakaman tuh kita tidak pusingkan, itu tidak ada urusan. Mau dimakamkan dengan cara apa, tidak peduli. Cuma masalahnya itu adalah di imannya, ya. Karena begini, kalau dia lagi sakit terbaring, sebenarnya dia bisa dibaptis. Karena baptisan itu kan, kalau kita baca di kitab Didache, itu bisa dilakukan dengan 3 cara ya. Bisa dengan selam yang sebagai yang utama, percik dan juga tuang. Nah, sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang lain, tidak harus menyelamkan ya 3 kali. Tetapi kembali lagi, kalau memang dia dengan sungguh-sungguh hatinya percaya, dan karena mereka tidak tahu bahwa ada metode baptisan alternatif, lalu kemudian hati bapak itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, lalu menunggu ketika mau pulih agar dibaptiskan, ya saya pikir ya dia benar sungguh-sungguh orang percaya dan akan diselamatkan. Tapi kan kita nggak tahu di dalam hatinya, orang berkata saya percaya, tapi belum tentu dia masih punya keraguan dan lain sebagainya. Kita kan juga nggak tahu. Nah, jadi saya dalam hal ini nggak mau jadi hakim untuk itu. Saya hanya bisa mengatakan kalau dia sungguh-sungguh percaya, dia pasti diselamatkan. Kalau dia nggak sungguh-sungguh percaya, dia nggak akan diselamatkan. Dalam artian cara penguburan tidak menentukan orang masuk surga. Betul. Tapi iya. Cara hidupmu, apakah engkau ada di dalam Yesus sebagai pemilik, penguasa, Tuhan atas hidupmu, itu ya. Oke. Ya, jadi cara penguburan gak usah dipusingkan. Ya, bagaimana dengan bapak-bapak gereja yang dikasih jadi makanan singa, yang dibuat jadi gladiator, dimakan sampai habis? Ya toh? Bagaimana dengan bapak-bapak gereja yang dibakar? Ada contoh dulu di daerah situ Bondo, pendeta terbakar, gereja dibakar, itu gimana? Jadi jangan persoalkan cara penguburan ya, tapi yang penting adalah waktu dia hidup harus jelas dalam iman kepada Yesus. Seperti Elia, jelas wajahnya, jelas imannya, jelas ya kan? Nah, lanjut. Ya gitu aja sih. Permasalahan gini Kak, hidupnya itu ketika dia bertobat itu hanya beberapa saat saja gitu loh. Jadi belum makanya sampai dia itu berbuah. tadi yang menentukan dia. Imannya itu tadi. Kan saya nggak mau jadi hakim untuk itu, untuk mengatakan dia diselamatkan pasti, dia tidak diselamatkan, karena gini, pengakuan dia yang tahu kan hanya dirinya sendiri, dia sungguh-sungguh atau tidak, gitu. Iya, betul. Tapi satu hal yang pasti, kitab suci berkata, kalau orang sungguh-sungguh percaya, dia pasti diselamatkan. Kalau tidak sungguh-sungguh percaya, tidak diselamatkan, gitu. Ya. Oke Kak Elia, terima kasih. Shalom.
Oke, terima kasih. Lanjut yang berikut siapa ini? Kita lihat Selamat siang. Ika Boru Panggabean, silakan Ika. Ika silakan. Ika Boru Panggabean. Halo. Halo, selamat siang. Ika. Ya sabar. Ikut lihat giliran. Kalau nggak sabar di bawah. Ika. Oke. Ata Belanda, silakan Ata. Ata. Silakan Ata. Ata. Halo. Ya, silakan mau bertanya monggo. Ya, begini, saya mau bertanya, simple aja ya. Simple aja. Ini kan banyak orang yang bertanya, teman-teman. Mereka mau bertanya, saya juga ingin tahu juga, saya juga Kristen. Saya mau tanya, Nasrani sama Kristen itu apa bedanya? Itu aja, simple itu aja kok. Silakanlah Pak Erwin kalau untuk itu. Aku mau. Silakan mau tanya apa? Monggo, silakan. Kristen dan Nasrani apa bedanya katanya? Hah? Kristen sama Nasrani. Oh, kalau Nasrani itu salah satu sekte Yahudi yang ada bau-bau Kristennya, tapi itu sesat. Tapi kalau Kristen itu adalah nama baru kepada para pengikut Yesus atau kepada murid-murid Yesus. Tadinya mereka pengikut Yesus, kemudian mereka menjadi Kristen. Jadi sebutan baru kayak Jakarta, dulu namanya Batavia, berubah nama itu menjadi Jakarta. Jadi dulu namanya murid-murid Yesus, Hawariun. Kemudian komunitas mereka berubah nama menjadi Kristen. Nah itu. Jadi itu bedanya Kristen dengan Nasrani. Nasrani itu salah satu sekte keliru. Bidat. Kalau Kristen itu baru pengikut Yesus Kristus. Jadi kita bukan Nasrani, tapi kita adalah Kristen. Oke? Berarti dari mana kita tahu bahwa Nasrani itu sesat? Iya, karena ajaran mereka itu salah satu sekte Yahudi. Kisah Rasul 24 ayat 5 ya? Iya, baca ya. Ya, Kisah Rasul 24 ayat 5. Coba saya buka dulu ya. Kisah Rasul 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi Nasrani itu salah satu sekte yang ada di Yahudi. Ya. Oh, berarti begini, berarti sebutan untuk Nasrani itu tidak layak untuk orang yang beragama Katolik atau Kristen begitu. Yang maksudnya jadi makanya saya tidak mau disebut Nasrani, saya disebut Kristen. Karena Nasrani itu salah satu sekte keliru sesat ya. Ya, karena begini, kita kan yang awam begini kan, pemahaman kita itu kan masih minim begitu dengan yang begitu, Bato. Jadi apa salahnya kita bertanya mengenai perbedaan keduanya toh? Jangan sampai kita nanti salah memakna itu. Jadi makanya kita bertanya demikian. Mungkin itu saja dari saya, Bang. Oke, terima kasih ya.